Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya ya guys. Gimana kalian? Udah nyuci baju? Guys, mungkin di zaman sekarang orang yang menjalin hubungan dengan status pacaran sangat banyak banget lah ya. Mungkin kalian yang sekarang nonton video ini juga, kalian statusnya pacaran. Bisa jadi ya kan? Atau mungkin jomblos. Nah, ngomong-ngomong soal pacaran, kali ini ada sebuah kasus yang sangat mengerikan, sedih, dan tentunya penuh penyesalan guys. Gimana gak nyesel gitu ya, ceweknya sendiri bunuh diri akibat perbuatan terlarang yang mereka lakukan. Wow. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong guys subscribe dulu channel ini. Ting tong, yuk subscribe guys. Nopia Widyasari yang kala itu berumur 23 tahun. Pada saat itu ia diduga depresi karena ulah pacarnya sendiri hingga akhirnya meninggal dengan cara bunuh diri guys. Wah, ngeri ya. Nopia ini mahasiswa dan kuliah di Fakultas Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya dan ia bercita-cita ingin menjadi seorang guru guys. Kejadian ini awalnya ketika itu, pada bulan Oktober 2019, Nopia bertemu dengan seorang pria yang berprofesi sebagai polisi yang bernama Randy. Mereka bertemu di sebuah acara pembukaan distro baju yang ada di Malang guys. Karena sama-sama memiliki ketertarikan, akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor HP. Kemudian selang beberapa lama, karena intensitas mereka menjalin komunikasi, hingga akhirnya Nopia dan Randy menjalin hubungan asmara. Randy ini berasal dari Pandaan, Jawa Timur. Ia merupakan anggota polisi yang berpangkat Bribda atau Brigadir Polisi 2. Setelah beberapa lama mereka menjalin asmara, nah akhirnya mereka pun melakukan hubungan terlarang atau hubungan suami istri guys. Wah, mengerikan ya. Mereka melakukan hubungan suami istri itu dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Akhirnya pada saat itu Nopia hamil karena hubungan terlarang itu. Kemudian Nopia sendiri meminta pertanggungjawaban. Tapi di sana Randy malah menyuruh untuk menggugurkan kandungan tersebut. Usia kandungan saat itu masih awal ya guys, bisa dibilang masih mingguan lah usianya. Pada saat itu di bulan Maret tahun 2020, akhirnya mereka menggugurkan kandungan tersebut guys. Meskipun hal itu menjadi beban ya buat Nopia, tapi karena saling cinta, akhirnya mereka pun tetap menjalankan hubungan seperti biasanya. Dan mereka malah kerap kembali melakukan hubungan terlarang itu berkali-kali guys. Kadang mereka melakukan hubungan itu di kosan Nopia ataupun di penginapan ya guys. Hingga akhirnya pada saat itu Nopia hamil untuk yang kedua kalinya guys. Pada saat itu Nopia dengan tegas meminta pertanggungjawaban kepada Randy. Namun Randy tetap menyuruh untuk menggugurkan kandungannya kembali guys. Nah karena si Nopia ini gak terima, terus-terusan minta digugurkan. Akhirnya si Nopia ini ngadu nih, minta pertanggungjawaban kepada orang tua si Randy guys. Pada saat itu kedua orang tua Randy memang mau mempertanggungjawabkan semuanya ya guys. Tapi selang beberapa saat, orang tua si Randy ini tiba-tiba berubah pikiran dan tiba-tiba bilang kalau si Randy ini gak boleh nikah dulu karena masih ada kakaknya yang belum nikah dan gak boleh dilangkahin guys. Sontak perkataan itu membuat Nopia menjadi semakin depresi dan putus asa ya guys. Memang kan ada beberapa mitos yang mengatakan gitu ya, kalau kakaknya belum nikah, adiknya ini gak boleh nikah duluan atau gak boleh ngelangkahin kakaknya yang belum nikah. Padahal ya sah-sah aja gitu ya, kalau mau nikah ya nikah aja silahkan. Nggak ada kok aturan atau larangannya kayak gitu. Itu cuma mitos-mitos aja sebenarnya guys. Ya. Nah Nopia kala itu makin depresi dengan semuanya gitu guys. Nopia ini juga beberapa kali sempat mencoba untuk bunuh diri. Kandungannya juga semakin hari semakin membesar. Akhirnya pada bulan Agustus tahun 2021, usia kandungan Nopia kini menginjak 4 bulan. Nopia yang semakin hari semakin frustasi dengan janji-janji manis si Randy. Akhirnya Nopia pada saat itu mencoba untuk menggugurkan kandungan yang berusia 4 bulan itu guys.
Hingga akhirnya pada tanggal 2 Desember tahun 2021, seorang petugas pemakaman melihat kalau Nopia ini masuk ke area pemakaman karena makam sang ayah memang dimakamkan di tempat itu ya guys. Jadi petugas juga pada saat itu mengira kalau Nopia ini mungkin mau jarah ke makam ayahnya. Namun setelah dicek dan disusul oleh penjaga pemakaman itu, ternyata petugas di sana kaget guys karena melihat Nopia yang sudah kaku di atas makam ayahnya. Nah, di samping Nopia juga ada sebuah botol minum yang berisi air, tapi bau air itu sangatlah menyengat. Air tersebut diduga cairan racun yang sudah disiapkan oleh Nopia sendiri guys. Atas penemuan ini, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan nih guys. Media sosial pun pada saat itu ramai dan heboh ya guys. Banyak berita di mana-mana mengenai kisah Nopia ini. Hingga pada saat itu muncul tweetan di Twitter, diduga teman Nopia sendiri ya guys, yang mengatakan bahwa semua itu karena ulah Randy. Nah, beberapa perkataan teman Nopia ini sesuai dengan penyelidikan kepolisian pada saat itu. Menurut teman Nopia ini, kalau hubungan intim itu terjadi bukan karena keinginan keduanya, melainkan kemauan Randy sendiri. Nah, si Randy ini ngelakuinya dengan cara memberikan pil agar Nopia ini tidak sadarkan diri. Temannya juga bilang Nopia mendapatkan penolakan dari orang tua Randy, serta mendapatkan penolakan dari keluarganya sendiri dikarenakan aib. Kalau kita melihat pada kesaksian temannya itu, dapat disimpulkan kalau Nopia ini adalah korban. Seharusnya Nopia mendapatkan banyak dukungan, bukan malah dikasih banyak tekanan hingga akhirnya depresi. Sebelum Nopia meninggal, diduga Nopia ini juga sempat menulis di story Instagramnya nih guys untuk berpamitan dan meminta maaf serta mengucapkan terima kasih. Dan kini nasib si Randy atas perbuatannya, ia dipecat dari kesatuan kepolisian dengan ancaman hukuman 5-7 tahun penjara guys. Itu dia kisah yang menimpa Nopia Widiasari, perempuan yang meninggal bunuh diri karena depresi hebat, diduga akibat perlakuan pacarnya yang bernama si Randy guys. Buat kalian para ukti, para perempuan yang ada di luar sana, jangan pernah mau dikasih janji-janji manis buayan belaka, karena sejatinya kalau kita pacaran tujuannya udah jelas kan, ngapain? Semoga dengan adanya kejadian ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita ya guys terhadap bahaya-bahaya pacaran yang dijalankan. Oke, pacaran sih boleh, cuman ya harus tahu batasan juga lah guys ya. Gue Wilday.